個手踭咧就唔小心撞到個天人嘅眼角啦。咩咩地嘅到周天人都應該用咗唔少時間去研究阿蘇嘅打法嘅。Halo para gabut setiawan, kembali lagi bersama saya Mimin Step. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul mengisahkan seorang ayah yang memiliki kekuatan super yang mana ia mampu mengetahui kejadian yang akan datang dalam waktu 1 detik saja. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang anak kecil yang sedang menyaksikan suatu acara televisi. Saat itu, ia pun mampu menebak angka yang akan diucapkan oleh pembawa acara. Sang ayah yang melihat kemampuan anaknya, ia pun sangat terkejut. Anak ini bernama Chow. Atas kemampuan yang ia miliki, ia pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Hong Kong. Dan juga ia pun selalu diundang ke acara TV untuk membuktikan kemampuan supernya. Setelah diselidiki saat ia dilahirkan oleh ibunya, ia pun sempat meninggal. Akan tetapi setelah 1 detik kemudian, ia pun hidup kembali. Hidup kembali. Dan dari sinilah Chow pun mempunyai kekuatan super yang dapat mengetahui kejadian yang akan datang dalam waktu 1 detik saja. Singkat cerita, entah berapa tahun dikarenakan sutradaranya tidak ngasih tahu, ia pun sudah menjadi sosok seorang ayah. Ia pun memiliki 1 anak yang bernama Chan Chai. Walaupun Chan Chai memiliki kekurangan dalam pendengaran, ia pun sangat menyayangi anaknya. Pada saat itu, Chow pun sedang bekerja di suatu bar milik Pak Tua. Karena kelakuannya yang suka abok-abokan, ngutang, serta tidur saat bekerja, ia pun selalu dimarahi oleh Pak Tua. Tak berselang waktu lama, datanglah para penagih hutang ke tempat kerjanya. Dan dari sinilah kita pun diperlihatkan kemampuan 1 detiknya yang mana ia dapat mengetahui apa yang akan dilakukan para penagih hutang itu. Dengan kemampuan yang ia miliki, dengan mudah mereka pun dapat dikalahkan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang pria yang bernama Sun. Pada saat itu, Sun pun menawarkan kerjaan kepada Chow agar ia mau menjadi asistennya. Dikarenakan 1 minggu lagi ia akan bertanding di atas ring. Akan tetapi Chow malah menolak tawaran itu secara mentah-mentah. Keesokan harinya ia pun harus dipecat dari tempat kerjanya disebabkan oleh kejadian semalam. Ia yang luntang-lantung sambil melamun memutuskan untuk menemui Sun agar ia dapat mendapatkan pekerjaan. Sesampainya di sana, ia pun disambut oleh seorang wanita yang bernama Siun. Pada saat itu, Sun pun menjelaskan bahwa dahulu ayahnya adalah seorang petinju profesional yang telah menyabet banyak gelar. Oleh sebab itu, ia ingin mengikuti jejak ayahnya. Sun pun hanya menugaskan Chow agar ia menjadi partner latihannya selama 1 minggu. Ia yang menganggap bahwa pekerjaan itu sangat mudah, dengan senang hati menerima tawaran Sun dan meminta bayarannya saat itu juga. Scene pun berganti ke seorang pria yang bernama Joe. Ini tampannya. Dia adalah seorang petinju peringkat 1 di Hong Kong dan juga ia pun sering disebut pembunuh instan. Pada saat itu, ia pun sedang memberikan penghormatan terhadap lawannya yang telah meninggal. Singkat cerita, Chow dan Sun pun mulai berlatih. 唔係咁啊，係為咗將自己打得更好。啊，俾啲力得唔得啊？再嚟啊！等咩啊？係咪比賽㗎？手高啲，高啲。
Cancai yang selalu mengikuti ayahnya dimanapun ia berada, ia tidak lupa untuk melakukan kewajibannya, yaitu belajar. Tibalah hari di mana Sun pun bertarung di atas ring. Di tengah-tengah pertandingan terkuaklah fakta bahwa Sun mengalami sesak napas yang mengakibatkan pertandingan pun tidak bisa dilanjutkan. Dirasa ia tidak mampu melanjutkan pertarungan ini, ia pun menyuruh Chow untuk menggantikannya. Walaupun keputusannya melanggar peraturan tinju. Dengan terpaksa dan rasa malas yang sudah mendarah daging, ia pun mau menerima permintaan Sun. Di awal-awal ia pun sangat kesusahan untuk melawan musuhnya, dikarenakan ia tidak memiliki jiwa seorang petinju. Dan kita pun diperlihatkan lagi kemampuan 1 detiknya yang membuat dirinya mampu bertahan sampai akhir pertandingan. Pada saat itu Sun pun mengucapkan terima kasih dikarenakan Chow mau menjadi partner latihannya selama 1 minggu ini. Ia yang berpikir bahwa kemampuan super 1 detiknya bisa dimanfaatkan dalam suatu pertandingan memutuskan akan menjadi seorang petinju. Hari demi hari ia pun gunakan hanya untuk berlatih dan bertarung yang membuatnya menjadi seorang petinju peringkat kedua di Hong Kong. 身體打側得返一條線，減低敵人睇到。Atas keberhasilan yang ia raih dalam waktu yang sangat begitu cepat, lantas ia pun dipanggil ke salah satu stasiun TV. Mereka pun bertanya apakah keberhasilan ini disebabkan oleh kemampuan supernya yang ia miliki. Lantas ia pun menjawab bahwa keberhasilan yang ia raih berkat kerja kelasnya. Balelol. Di sisi lain, para medis pun menemukan sebuah bukti bahwa saraf otak Chow mengalami sebuah kecacatan. Mengakibatkan terjadilah perdebatan di antara Persatuan Tinju di Hong Kong. Atas kasus tersebut, Persatuan Tinju pun memutuskan akan tidak memberikan izin Chow untuk bertanding, dikarenakan cacat yang ia alami dalam otak. Ditakutkan bila mana Chow dipaksa untuk bertanding, cacat yang ia alami bisa berakibat fatal di saat ia sedang melakukan sebuah pertandingan. Setelah rapat itu selesai, Chow pun didatangi oleh seorang pria, sebut saja dia Boy. Boy ini adalah sosok orang yang sangat penting di dunia pertinjuan. Pada saat itu, ia pun menawarkan kepada Chow agar mau bertarung dengan Joe. Dengan imbalan, ia bisa lagi mengikuti kompetisi tinju seperti biasanya. Dikarenakan tawaran itu sangat menggiurkan, dengan senang hati ia pun menerimanya. Singkat cerita, diadakanlah konfres di antara kedua mereka, yang mana pertandingan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Hong Kong dan menjadi berita yang sangat viral saat itu. Sepulangnya dari konfres, ia yang ingin menuju ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh seorang petinju yang bernama Bow. Saat itu ia yang tidak terima atas kekalahannya mengajak Chow untuk bertanding ulang. Ia menganggap bahwa kekalahannya disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh Chow. Dari perdebatan itu membuat Chow dan anaknya harus mengalami kecelakaan. Atas kejadian itu, dokter pun memberitahu bahwa Chow tidak mengalami luka yang begitu parah, akan tetapi sang anak harus mengalami kritis yang begitu panjang. Tapi sialnya, Chow pun harus kehilangan kemampuan super 1 detiknya. Hari demi hari, ia pun lalui dengan keadaan Cancai yang belum kunjung sadar. Pada saat itu, ia pun memutuskan untuk berhenti dari dunia pertinjuan. Di tengah keberadaan Cancai yang belum kunjung sadar, datanglah Bow. Pada saat itu, ia pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi.
Ia juga meminta agar Chow mau bertanding dengan Joe dan membuktikan kepada dunia bahwa dirinya bisa berada di atas ring tanpa kekuatan super 1 detiknya. 你上擂台係為咗乜嘢？ Hari demi hari yang ia lalui akhirnya berbuah manis, yang mana Cancai pun ciuman, yang membuatnya begitu bahagia. 就係我哋唔會放棄咯。 Di saat rintik-rintik hujan sedang berlangsung, ia pun teringat akan perkataan Bow, yang pada akhirnya ia pun pergi menuju rumah Sun dan bertekad akan melawan Joe. 去打咗。 Singkat cerita, ia pun mulai berlatih tinju kembali. 但係之前你太靠你嘅1秒視覺，而家冇咗個能力。 Lalu momen pertarungan di antara mereka pun akhirnya terjadi. Di saat ronde pertama berlangsung, ia pun sangat kesusahan untuk melawan Joe. Terbukti, ia pun harus menelan beberapa pukulan yang mengakibatkan ia pun harus terjatuh. Di saat memasuki ronde kedua, Sun pun berkata, "Tuh, dele anak sia, masa mau menyerah begitu saja?" Setelah ia mendapatkan bacotan dari Sun, spontan semangatnya pun kembali lagi. Ronde demi ronde ia pun lewati, terjadilah jual beli pukulan yang mengakibatkan kedua petinju itu harus jatuh bangun. 少時間去研究阿蘇嘅打法嘅。 Tibalah di ronde terakhir yang sangat menegangkan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, serta rasa malas yang mendarah daging sudah tidak ada, akhirnya ia pun mampu bertahan sampai pertandingan beres. Yang pada akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Joe. Di sisi lain, ia pun sangat bangga atas apa yang telah ia raih dan berhasil membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu berdiri di atas ring tanpa kekuatan supernya. Dan cerita pun tamat.